Ya, pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam dakwah yang keren, cadas, men. Pagi ini adalah part kedua dari yang kemarin pagi ya, habis subuh, yaitu jangan sembarangan main usir jemaah tabligh. Nanti kita akan bahas tentang apa yang sebenarnya pengen banget saya bahas, yaitu adalah tentang cara mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika mengimami sholat, yaitu sawu sufufakum fa inna tasiyata sufu min tamamis sholah. Dengan lurus dan rapatnya shaf menandakan kesempurnaan sholat kita nanti itu. Tapi ya begini teman-teman ya, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan orang yang memang dalam tanda kutip bukan sefrekuensi dengan kita, dalam tanda kutip ya, kadang-kadang kita merasa agak lain gitu. Nah, apalagi jemaah tabligh yang memang hidup mereka ini dalam tanda kutip agak lain gitu loh. Khususnya mereka yang udah bertahun-tahun lah terlibat dalam jamaah tabligh ini. Sebenarnya mohon maaf ya, kelompok ini tuh gak bernama. Dan kalau ditanya jemaah tabligh, dia juga bukan ormas. Dia juga bukan ormas, bukan organisasi. Dia ini juga bukan ormas, teman-teman. Dia bukan ormas. Jamaah tabligh ini bukan ormas. Tapi dia nggak punya nama sebenarnya. Nama jemaah tabligh itu ya disematkan karena kegiatan mereka ini kan menyampaikan tabligh. Menyampaikan apa disampaikan? Ya disampaikan adalah ajaran-ajaran agama Allah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan kalamullah ya. Dan pijakan mereka biasanya fadail amal ya, kitab fadilah amal. Kalau nggak itu fadilah sedekah. Atau satu lagi yang sering dikaji adalah kitab Hayatus Sahabah, kisah hidup para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun juga itu pun ada sebenarnya di kitab Fadilah Amal, kisah-kisah teladan dari para sahabat-sahabatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka menyampaikan itu secara ibaratnya itu gini teman-teman. Kalau kita pakai istilah yang umum ya, ini jemput bola. Ibarat kalau kita pakai bahasa sales ya, bahasa marketing, ini ibaratnya door to door. Disamperin dari rumah ke rumah, dari ke tempat kumpul warga. Mereka ini ada kegiatan juga namanya jaulah. Jadi sepanjang mereka berkegiatan ini, mereka nggak cuma ngendon aja di masjid, tapi mereka ini juga jaulah, keliling, bertemu dengan umat, dengan masyarakat ya. Ada juga jaulah khususi yang nyamperin beberapa biasanya tokoh nih, tokoh masyarakat atau pejabat setempat, kayak ketua DKM masjidnya atau ketua RT, ketua RW, atau paling tidak sesepuh masyarakat. Biasanya itu ada namanya jaulah khususi, jaulah khususiyah. Jadi dakwah khusus ke beberapa tokoh tertentu. Tapi kalau satu lagi jaulah umumiyah, jaulah amiyah, bukan umumiyah, jaulah amiyah ya, keliling ke masyarakat, keliling ke orang-orang. Itu saya lakukan dalam 2 kali saya ikut program yang 3 hari itu. Saya lakukan, saya ikut gitu. Nah, biasanya ini ada timnya. Ada satu tim yang menjadi juru bicara, ada satu tim yang menjadi makmur atau pengikut,
ada pimpinannya atau amirnya. Ada satu lagi yang tugasnya ini berzikir. Makmur tugas berzikir. Gitu. Ada juga tim yang mendakwah di dalam masjid. Nah, mereka di dalam masjid ini apa? Juga punya kegiatannya sendiri. Gitu. Juga punya dakwahnya sendiri. Tapi setelah ini kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Makanya jadi kalau saya boleh bilang ya, dengan sangat jujur dan terbuka, jamaah tabligh ini sebenarnya bagus banget loh. Mereka ini mengajak ya, kalau Anda tahu yang namanya fastabiqul khairat, mereka itu mengamalkan itu. Mengamalkan apa yang namanya fastabiqul khairat itu tadi, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ya ini yang mereka lakukan. Mereka lakukan dengan cara apa? Tabligh, dakwah, menyampaikan gitu loh. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Balighumul minal ayat. Ya. Jadi apa namanya? Ya, aduh, ini anjing liar lagi. Ya itu orang kafir ya gitu. Cobalah itu nggak ditaliin, nggak dilepas, tahu-tahu gigit orang aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak mau tanggung jawab, itu pasti akan lari dari tanggung jawab. Ujungnya apa? Yang disalahin yang jalan, pemiliknya mah lari wae. Iya, lari wae, bedeguk sia, berokok sia. Iya. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau kita perhatikan baik-baik ya, mereka ini sebenarnya adalah gerakan yang ngajak kepada kebaikan loh. Fastabiqul khairat. Ya, cuma kenapa diusir-usirin? Alasannya apa? Jangan, saya bilang jangan. Orang mau ngajak berbuat kebaikan kok kau usir-usir. Jangan. Tapi giliran orang ngajakin maksiat ya kan, ngajaki misalkan malam-malam ke diskotek, ke pub, ke night club, klub malam, tempat hiburan malam, clubbing ya, diajak minum minuman yang mohon maaf itu khamr, minuman yang diharamkan ya, kamu mau, sudah itu mohon maaf, di tempat hiburan malam itu kau berjilbab pula yang perempuan, kau berkhimar pula yang perempuan, di tempat yang kayak kurang pantas. Kayak kalau kerja nggak apa-apa, tapi kalau memang kerjanya di situ nggak apa-apa ya, namanya juga orang nyari nafkah ya. Tapi kalau yang bukan orang kerja di sono, ngapain ya? Tapi giliran orang ngajai, ayo kita ke masjid, kita salat jemaah bareng-bareng gitu, kita pergi ke masjid, kita salat jemaah, kita dengar taklim ya, taklim tentang misalkan apa, fadilah salat atau kisah teladan para sahabat, atau cara memperbaiki kemerosotan umat Islam di masa sekarang gitu. Kenapa pada nggak mau? Kenapa main pada usir-usir gitu loh? Argumentasinya apa gitu loh? Di part pertama kan saya sudah sampaikan cara-caranya. Buat kesepakatan, buat set of rules saja. Ground rulesnya apa? Jaga kebersihan dan jaga adab dan jaga norma. Jaga norma dan jaga kehormatan dan marwah masjid atau musola yang kita tinggalin. Jangan kita apa-apain.
Gitu loh. Kalau mau diarahkan, kalau mau tidur di mana, kalau mau masak tempatnya di mana, kalau kebetulan mau cuci jemur ya kan tempatnya di mana untuk mencuci, untuk menjemur gitu. Diarahkan, dibikin kesepakatan aja gitu loh. Untuk itu jangan komen usar usir kayak kamu ngusir kucing, jangan ya, jangan, nggak boleh itu sama saja meredupkan nurullah, meredupkan cahaya Allah. Jangan, nggak boleh itu ya, nggak boleh seperti itu ya, meredupkan nurullah, nggak boleh ya. Justru kenalan dulu siapa mereka ini, tabligh, jemaah tabligh ini. Atau mungkin anda termakan propaganda dari kaum Wahabi yang mengatakan oh tabligh itu sesat. Lah sesatnya di mana? Lah mereka Qurannya Quran sama dengan kita, mazhabnya masih sama dengan kita. Kalau di sini mazhabnya sama, Ahlussunnah wal Jamaah ya, ada mereka juga Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hah? Nabinya lo sesatnya di mana? Ya, sesatnya di mana sesatnya? Pak, Pak, mereka sesatnya apa? Mereka kerap kali keluar berdakwah khuruj. Lah Nabi Muhammad dakwah juga khuruj keluar kok. Nah, mengenai waktunya memang gak diatur. Tapi pakemnya mereka ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang juga setahun. Tapi kalau misalkan nih 40 hari, 4 bulan hingga setahun dakwahnya, pasti kan ada pengertian lah dengan anak istrinya, dengan ditinggali perbekalan atau paling enggak di transfer atau di apa, atau paling enggak pulang ke rumah dulu sebentar, habis itu kembali lagi ke masjid gitu. Nggak apa-apa kalau yang seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jangan kita redupkan nurullah dengan main usir-usir jemaah tabligh itu aja. Karena mereka berlomba-lomba melaksanakan fastabikul khairat, bukan fastabikul maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.